Penalaran silogisme. Tes penalaran logis, silogisme, adalah tes yang menguji kemampuan seseorang dalam menggunakan logika untuk menarik kesimpulan dari beberapa pernyataan, premis. Tes ini tidak dipakai untuk menguji kemampuan berbahasa Indonesia tetapi kemampuan untuk menemukan, memahami, dan memanipulasi fakta-fakta yang terdapat pada premis-premis yang ada. Silogisme digolongkan sebagai penyimpulan tak langsung karena kesimpulan diambil secara sistematis dari permasalahan-permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. A. Proposisi. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya. Kita dapat membentuk proposisi baru dengan cara mengkombinasikan satu atau lebih proposisi. Operator logika dasar yang digunakan adalah dan, atau, dan tidak ingkaran. Dua operator pertama dinamakan operator biner karena operator tersebut mengoperasikan dua buah proposisi, sedangkan operator ketiga dinamakan operator user karena hanya dibutuhkan dua buah proposisi. Misalkan P dan Q sebuah proposisi, sehingga 1. Konjungsi, P dan Q. 2. Disjungsi, P atau Q. 3. Ingkaran dari P, tidak P. Contoh, P. Hari ini hujan. Q. Murid-murid diliburkan dari sekolah. Ini berarti, konjungsi, hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Disjungsi, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Ingkaran, tidak benar hari ini hujan, atau hari ini tidak hujan. B. Silogisme kategorik. Silogisme kategorik adalah silogisme yang semua proposisinya mempunyai proposisi kategorik. Contoh, semua mamalia menyusui anaknya. Semua kerbau mamalia. Semua kerbau menyusui anaknya. Dua permasalahan dapat ditarik kesimpulannya apabila ada tem penengah yang menghubungkan keduanya. Tanpa tem penengah, konklusi dari dua permasalahan tersebut tidak dapat diambil. Hukum-hukum silogisme kategorik. 1. Jika terdapat satu premis partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular. Premis partikular adalah premis yang diawali dengan kata beberapa, ada, atau sebagian. Contoh, semua perilaku menyimpang tidak baik untuk mendidik. Sebagian perilaku orang tua adalah menyimpang. Frasa yang ada pada soal A sama dengan perilaku menyimpang. B sama dengan tidak baik untuk mendidik. C sama dengan perilaku orang tua. Dari soal diperoleh P1. Semua A bersifat B. Ada C merupakan A. Kesimpulan, ada C bersifat B. Catatan, beberapa, sama artinya dengan ada, dan sebagian. Jadi, sebagian perilaku orang tua tidak baik untuk mendidik. 2. Jika salah satu premis negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Contoh, semua pencuri tidak disenangi. Sebagian anak jalanan adalah pencuri. Kata dan frasa yang ada pada soal A sama dengan pencuri, B sama dengan tidak disenangi, C sama dengan anak jalanan. Dari soal diperoleh P1. Semua A bersifat B. Ada C merupakan A. Kesimpulan, ada C bersifat B. Catatan, oleh karena premis 1 bersifat negatif, maka kesimpulannya bersifat negatif. Jadi, sebagian anak jalanan tidak disenangi. 3. Dari dua premis yang sama-sama partikular tidak sah diambil kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dari premis-premis partikular tidak menghasilkan kebenaran yang pasti, tidak sah. Contoh, sebagian ikan tidak bersisik, premis 1. Beberapa hewan air adalah ikan, premis 2. Kedua premis tersebut tidak bisa disimpulkan. Jika dibuat, kesimpulannya hanya bersifat kemungkinan, bukan kepastian. Jadi, beberapa hewan air mungkin tidak bersisik, konklusi tidak sah. 4. Dua premis negatif tidak menghasilkan kesimpulan apapun.
Hal ini dikarenakan tidak ada mata rantai yang menghubungkan kedua proposisi premisnya, sementara kesimpulan dapat diambil jika salah satu premisnya positif. Contoh, harimau bukan kerbau, premis 1. Serangga bukan kerbau, premis 2. Tidak ada kesimpulan. 5. Salah satu tem penengah harus berhubungan dengan yang lain. Jika kedua tem penengah tidak berhubungan, maka akan dihasilkan kesimpulan yang salah. Contoh, bulan itu merupakan benda langit. Mei adalah bulan. Kata dan frasa pada soal. A sama dengan bulan, B sama dengan benda langit, C sama dengan Mei. Dari soal diperoleh, P1, A adalah B, C adalah A. Kesimpulan, C adalah B. Jadi, Mei adalah benda langit. Catatan, tem penengah pada kedua premis tidak berhubungan. Pengertian bulan pada kedua tem tidak sama, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak sah. 6. Tem predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan tem predikat yang ada pada premis. Bila tidak, kesimpulannya akan salah. Contoh, mawar adalah bunga, premis 1. Melati bukan mawar, premis 2. Kata dan frasa pada soal. A sama dengan mawar, B sama dengan bunga, C sama dengan melati. Dari soal diperoleh, P1, A adalah B, C bukan A. Kesimpulan, C bukan B. Jadi, melati bukan bunga. Bunga pada kesimpulan merupakan tem negatif padahal pada premisnya positif. 7. Tem penengah harus mempunyai makna yang sama, baik itu untuk premis mayor ataupun premis minor. Jika tem penengah mempunyai makna ganda, kesimpulan akan berbeda. Contoh, semua bunga berwarna indah, mayor. Imbalan jasa adalah bunga, minor. Kata dan frasa pada soal. A sama dengan bunga, B sama dengan berwarna indah, C sama dengan imbalan jasa. Dari soal diperoleh, P1, semua A bersifat B, C adalah A. Kesimpulan, C bersifat B. Jadi, imbalan jasa berwarna indah. Pengertian bunga pada kedua tem tidak sama. 8. Silogisme harus terdiri dari 3 tem, yaitu subjek, predikat, dan tem penengah, middle term. Contoh 1. Semua mamalia menyusui anaknya. Premis mayor. Semua kerbau mamalia. Premis minor. Kata dan frasa pada soal. A sama dengan mamalia. B sama dengan menyusui anaknya. C sama dengan kerbau. Dari soal diperoleh. P1. Semua A bersifat B. Semua C adalah A. Kesimpulan, semua C bersifat B. Jadi, semua kerbau menyusui anaknya. Contoh 2. Semua ladang di desa A ditanami palawija. Sebagian palawija yang ditanam terserang hama. Frasa dapat dimisalkan. A sama dengan ladang di desa A. B sama dengan ditanami palawija. C sama dengan terserang hama. Dari soal diperoleh. P1. Semua A adalah B. Sebagian B bersifat C. Kesimpulan. Sebagian A bersifat C. Atau, sebagian A bersifat bukan C. Jadi, sebagian ladang di desa A terserang hama. Contoh 3. Semua mahasiswa mengambil mata kuliah statistika. Sebagian mahasiswa mengambil mata kuliah olahraga. Frasa-frasanya dapat dimisalkan. A sama dengan mahasiswa. B sama dengan mata kuliah statistika. C sama dengan mata kuliah olahraga. Dari soal diperoleh. P1. Semua A bersifat B. Sebagian A bersifat C. Kesimpulan. Sebagian A bersifat B dan C. Atau, sebagian A bersifat B dan tidak C. Jadi, sebagian mahasiswa mengambil mata kuliah statistika dan olahraga. Contoh 4. Kuliah di jurusan A lebih sulit daripada jurusan B. Kuliah di jurusan yang lebih sulit, lebih lama dan lebih mahal biayanya. Frasa-frasanya dapat dimisalkan. A sama dengan jurusan A. B sama dengan jurusan B. P sama dengan sulit. Q sama dengan lama dan mahal biayanya.
Dari soal diperoleh. P1. A lebih bersifat P daripada B. Semua yang bersifat P juga Q. Kesimpulan, B bersifat tidak lebih Q dari A. Jadi, kuliah di jurusan B tidak lebih lama N tidak lebih mahal biayanya daripada kuliah di jurusan A. Catatan, kata adalah dapat diganti dengan merupakan. Dalam silogisme, tidak dihasilkan kebenaran baru, tetapi kebenaran yang sudah terkandung pada premis-premisnya. Dalam membahas silogisme, kita harus mengenal dan memahami tentang absah dan benar. Absah atau valid berhubungan dengan prosedur pengambilan kesimpulan. Jika sesuai dengan hukum, ketentuan, disebut absah, demikian sebaliknya. Benar berhubungan dengan proposisinya benar, demikian sebaliknya. Keabsahan dan kebenaran dalam silogisme merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk memperoleh konklusi, kesimpulan, yang sah dan benar. C. Silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik adalah pernyataan yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, antara sebab dan akibat mempunyai hubungan kebiasaan dan hubungan keharusan. Tapi untuk premis minornya adalah proposisi kategorik yang menetapkan atau mengingkari tem anteseden, sebab atau tem konklusi premis mayornya. Jenis-jenis silogisme hipotetik. 1. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian anteseden. Contoh, jika lapar, saya makan nasi. Sekarang saya lapar. Frasa pada soal, A sama dengan saya lapar. B sama dengan makan nasi. Dari soal diperoleh. P1. Jika A maka B. A. Kesimpulan, B. Jadi, saya makan nasi. 2. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuensinya. Contoh, jika saya makan, maka kenyang. Saya kenyang. Frasa pada soal, A sama dengan saya makan. B sama dengan saya kenyang. Dari soal diperoleh. P1. Jika A maka B. B. Kesimpulan A. Jadi, saya sudah makan. 3. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari anteseden. Contoh, jika Adi berolahraga, maka badannya akan sehat. Adi tidak berolahraga. Frasa pada soal, A sama dengan berolahraga, B sama dengan badannya sehat. Dari soal diperoleh. P1. Jika A maka B. Tidak. Kesimpulan, tidak B. Jadi, badannya tidak akan sehat. 4. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuensinya. Contoh, jika siswa protes, maka kepala sekolah akan terdesak. Kepala sekolah tidak terdesak. Frasa pada soal, A sama dengan siswa protes. B sama dengan kepala sekolah terdesak. Dari soal diperoleh. P1. Jika A maka B. Tidak B. Kesimpulan, tidak A. Jadi, siswa tidak protes. 5. Silogisme dengan dua premis yang memuat hubungan sebab akibat. Contoh, jika distribusi barang terganggu, maka harga sembako naik. Jika harga sembako naik, maka uang belanja ibu tidak cukup. Frasa-frasa dapat dimisalkan. A sama dengan distribusi barang terganggu. B sama dengan harga sembako naik. Dan C sama dengan uang belanja ibu tidak cukup. Dari soal diperoleh. P1. Jika A maka B. Jika B maka C. Kesimpulan. Jika A maka C. Jadi, jika distribusi barang terganggu, maka uang belanja ibu tidak cukup. 6. Silogisme dengan tiga premis yang dua diantaranya memuat hubungan sebab akibat. A. Contoh 1. Jika musim hujan datang, maka jalan raya longsor. Jika jalan raya longsor, maka terjadi kemacetan. Musim hujan datang. Frasa-frasanya dapat dimisalkan. A sama dengan musim hujan datang. B sama dengan jalan raya longsor. Dan C sama dengan terjadi kemacetan. Dari soal diperoleh. P1. Jika A maka B. Jika B maka C. P3A.
Kesimpulan C. Jadi terjadi kemacetan. B. Contoh 2. Jika musim hujan datang, maka jalan raya longsor. Jika jalan raya longsor, maka terjadi kemacetan. Tidak terjadi kemacetan. Frasa-frasanya dapat dimisalkan. A sama dengan musim hujan datang. B sama dengan jalan raya longsor. Dan C sama dengan terjadi kemacetan. Dari soal diperoleh P1. Jika A maka B. Jika B maka C. P3. Bukan C. Kesimpulan, bukan A. Jadi, musim hujan tidak datang. D. Silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif merupakan silogisme yang premis mayornya keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya keputusan kategorik yang mengingkari atau mengesahkan salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. 1. Silogisme disjungtif sempit premisnya mempunyai alternatif kontradiktif. Contoh, Adi pergi atau datang. Ternyata Adi pergi. Frase-frase pada soal. A sama dengan pergi. B sama dengan datang. Dari soal diperoleh P1. A atau B? A. Kesimpulan, tidak B. Jadi Adi tidak datang. 2. Silogisme disjungtif luas premis mayornya mempunyai alternatif bukan kontradiktif. Contoh, Neti kuliah di UI atau IPB. Ternyata tidak kuliah di UI. Frase-frase pada soal. A sama dengan UI. B sama dengan IPB. Dari soal diperoleh P1. A atau B? Tidak A. Kesimpulan, B. Jadi, Neti kuliah di IPB. Hukum-hukum silogisme disjungtif. 1. Silogisme disjungtif dalam arti sempit, konklusinya atau kesimpulan yang dihasilkan nanti akan selalu bernilai benar jika prosedur penyimpulannya valid. Contoh, Adi berlari atau tidak berlari. Ternyata Adi berlari. Kata dan frasa pada soal. A sama dengan berlari. B sama dengan tidak berlari. Dari soal diperoleh P1. A atau B? A. Kesimpulan, bukan B. Jadi Adi berlari. 2. Silogisme disjungtif dalam artian luas kebenaran untuk konklusinya adalah sebagai berikut. Jika premis minornya mengakui salah satu alternatif maka konklusinya sah benar. Contoh, Magdalena menjadi pramugari atau peneliti. Ia adalah pramugari. Kata pada soal, A sama dengan pramugari, B sama dengan peneliti. Dari soal diperoleh P1. A atau B? A. Kesimpulan, bukan B. Jadi, ia bukan peneliti. Jika premis minornya mengingkari salah satu alternatif, maka konklusinya tidak sah, salah. Contoh, Mary berambut pirang atau hitam. Ternyata tidak berambut hitam. Frase-frase pada soal. A sama dengan pirang, B sama dengan hitam. Dari soal diperoleh P1. A atau B? Tidak B. Kesimpulan A. Jadi, ia berambut pirang. Catatan, kata tidak dapat diganti dengan bukan. E. Dilema. Dilema adalah argumentasi yang bentuknya merupakan campuran antara silogisme hipotetik dan silogisme disjungtif. Premis mayornya terdiri dari dua proposisi hipotetik dan premis minornya satu proposisi disjungtif atau proposisi kategorik. Konklusi yang diambil selalu tidak menyenangkan. Contoh, jika engkau makan, ayahmu mati. Jika engkau tidak makan, ibumu mati. Kata pada soal, A sama dengan makan, B sama dengan mati. Dari soal diperoleh P1. Jika A maka B. Jika tidak A maka B. Kesimpulan, A atau tidak A maka B. Jadi, dimakan ataupun tidak dimakan, salah satu orang tuamu mati. Dilema dalam arti luas adalah situasi, bukan argumentasi, yang mengharuskan untuk memilih dua alternatif dengan konsekuensi yang tidak diinginkan sehingga sulit menentukan pilihan. Sekian, referensi dari Kuiper.com.